Prevalensi demam berdarah denggi atau yang sering kita dengar dengan sebutan DBD pada tahun 2024 merupakan puncak kasus DBD di Indonesia dengan kematian tercatat ada 1.400 kasus. DBD bukanlah isu baru, melainkan penyakit berulang yang tiap tahunnya meningkat. Hingga Mei 2025, Kemenkes mencatat ada lebih dari 56 kasus akibat DBD dan 250 kematian. Demam berdarah denggi atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus denggi yang terdiri dari virus Den1, Den2, Den3, dan Den4 yang ditularkan oleh vektor yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti memiliki badan yang cenderung kecil, ditandai dengan belang-belang hitam putih di tubuhnya. Ia suka berkembang di tempat genangan air dan ia aktif menggigit pada pukul 9 sampai 10 pagi dan pada pukul 3 sampai 4 sore. Nah, ada beberapa tanda dan gejala yang perlu kita perhatikan dan perlu kita waspadai ketika kita mengalami DBD. Karena tanda dan gejala ini hampir sama dengan demam biasa, namun ini lebih serius. Yang pertama yaitu suhu tubuh dapat mencapai 30 sampai 40 derajat Celcius. Yang kedua, kita akan merasakan nyeri di bagian belakang mata. Kemudian sakit kepala hebat di bagian dahi. Kemudian nyeri otot dan sendi. Kemudian akan merasakan mual dan muntah dan juga akan timbul ruam-ruam seperti bintik-bintik merah. Itu muncul 3 sampai 4 hari setelah mengalami demam. Selain tanda dan gejala, ada hal lain juga yang perlu kita perhatikan ketika kita sedang menderita DBD, yaitu siklus pelana kuda DBD. Pada siklus pelana kuda DBD, kita akan mengalami 3 fase, yaitu fase yang pertama demam. Ini berlangsung dari hari pertama sampai hari ketiga. Awalnya demam akan sangat tinggi hingga mencapai 40 derajat Celcius. Kemudian fase yang kedua yaitu fase kritis. Ini berlangsung pada hari ke-4 sampai hari ke-7. Ini adalah bagian paling berbahaya, saat demam turun drastis secara tiba-tiba. Pada fase ini banyak yang mengira bahwa mereka sudah sembuh, namun justru pada saat inilah muncul resiko kebocoran pada pembuluh darah dan perdarahan meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu fase pemulihan yang berlangsung setelah hari ke-7 atau hari ke-8. Jika fase kritis berhasil dilewati, maka demam akan kembali naik perlahan dan kondisi penderita mulai membaik, nafsu makan mulai kembali, dan energi menjadi pulih. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Cara terbaik untuk melawan penularan penyakit DBD yaitu dengan cara mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti dengan cara menerapkan metode 3M+, yaitu M yang pertama, menguras. Kuras semua tempat-tempat penampungan air dan sikat tempat penampungan air seperti bak mandi, drum, ember, dan tempat-tempat penampungan air lainnya. Disikat karena kadang telur nyamuk dapat menempel di daerah dinding-dinding tempat penampungan air. Kemudian M yang kedua yaitu menutup. Tutup rapat semua tempat-tempat penampungan air agar nyamuk tidak dapat masuk dan bertelur di sana. Kemudian M yang ketiga yaitu mengubur atau mendaur ulang. Kubur semua limbah padat seperti botol, kaleng, dan plastik, atau bisa juga didaur ulang menjadi sesuatu yang lebih berguna seperti pot bunga untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk. Plusnya yaitu tindakan tambahan untuk memperkuat 3M, seperti yang pertama, memelihara ikan pemakan jentik, menabur larvasida seperti bubuk abate di tempat-tempat yang susah dikuras seperti got. Kemudian yang ketiga yaitu menanam tanaman pengusir nyamuk seperti rosemary atau lavender. Yang keempat yaitu memakai kelambu, lotion, atau spray anti nyamuk. Dan yang kelima yaitu gotong royong sama-sama membersihkan lingkungan. Ingat, musuh tak terlihat dapat kita lawan bersama-sama. Mari peduli, mari bertindak, jaga kebersihan lingkungan kita, jaga keluarga untuk menjadikan Indonesia bebas DBD. Saya Cynthia Della Mariana Lamasi, pamit undur diri, terima kasih.